Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Farel. Di sini saya perawat yang bertugas di puskesmas ini, Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Ibu Leni. Ibu Leni ya. Usia, Bu? Usianya 60. Ya. Baik Ibu, di sini maksud kedatangan saya di sini untuk melakukan pengkajian kepada Ibu tentang pengkajian keadaan umumnya Ibu, kemudian pengkajian spiritualnya pada Ibu karena Ibu termasuk pada golongan lansia ya Ibu. Ini untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit yang ada pada Ibu, kemudian nanti kita bisa melakukan pencegahannya Ibu. Ya. Sebelumnya waktunya sekitar 30 sampai 40 menit Ibu, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Bersedia ya Bu. Kemudian nanti di setiap pengkajian nanti saya akan melakukan kesimpulan ya Bu ya, kepada Ibu. Kalau begitu untuk tempat duduknya apakah sudah nyaman begini Bu? Ya, sudah. Sudah ya. Kita mulai ya Bu. Ini pengkajian yang pertama, yaitu pengkajian mengenai data dirinya Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu tadi Ibu? Ibu Leni. Ibu Leni. Lahirnya Ibu? Tanggal 21 bulan 9 ya. 1960. Untuk tinggi badan Ibu kira-kira tahu nggak? 160. 160 ya. Kemudian untuk agamanya Ibu Islam ya. Islam. Kalau golongan darah Ibu? A. Golongan darahnya A. Sukunya Ibu? Suku Jawa. Suku Jawa. Kemudian untuk pendidikannya Bu? Dari tadi SMA. SMA ya Bu ya. Kemudian untuk alamatnya sendiri Ibu? Wanakarta. Desa Wanakarta. RT 9 RW 1. Kemudian untuk pekerjaannya Ibu, riwayat. Jadi Ibu sekarang ini lagi sibuk kerja apa Bu? Ya, di rumah saja. Di rumah saja ya. Ya. Jadi ibu rumah tangga. Ya. Sebelumnya apakah Ibu pernah masuk panti gitu nggak Bu? Panti Nggak jompo? pernah. Enggak ya. Belum ya. Untuk jumlah keluarganya Ibu? Anaknya 2. Anaknya 2. Ibu tinggal dengan Bapak dengan saja. bapak saja ya. Berarti anaknya sudah menikah semua ya Bu? Ya. Anaknya 2. Kemudian untuk keluhan Bu, untuk keluhan yang sekarang dirasakan Ibu, apa kira-kira yang Ibu rasakan? Akhir-akhir ini tuh kurang tidur, jadi pikiran banyak pikiran. Terus apa mungkin faktor lambungnya bermasalah ya? Maksudnya agak Jadi Ibu kayak punya- nyeri-nyeri gitu lambungnya. Kemudian untuk lambungnya sendiri itu apa? Sudah pernah ke dokter atau gimana? Iya, baru-baru periksa di dokter, katanya asam lambungnya naik gitu. Dan itu sering ya Bu? Iya, akhir-akhir ini. Mungkin ada pikiran apa gitu selain? Oh iya, anaknya kan biasanya lebaran pulang, nggak pulang. Mungkin faktor pikiran itu juga. Nah kemudian untuk pengkajian selanjutnya saya akan melakukan pengkajian tanda vital Ibu ya, dari nadinya Ibu, kemudian tensinya Ibu ya. Iya. Terus ya Bu. Untuk tensinya Ibu normal ya Bu, 120/90 dan 80. Kemudian untuk nadinya nadinya juga normal, nadinya 80 kali per menit ya Bu. Nah untuk selanjutnya yaitu kebiasaan pola makan Ibu. Kalau makannya Ibu gimana? Sering atau makan Ya, kayak biasa. jarang-jarang gitu? Ya, 3 kali sehari? sedikit-sedikit, 3 kali tadi sedikit-sedikit. Sedikit ya? Itu berkurang ya Bu? Iya. Ya kayak biasanya itu. Terus memang seperti itu, nggak ada pengurangan Enggak atau? ada. Untuk pola eliminasinya Ibu, untuk apa? Buang airnya atau lancar atau Lancar, enggak? tiap pagi. Tiap pagi selalu ya Bu. Ya. Kemudian minum-minum makanannya itu apakah makanan yang bervitamin gitu, buah-buah sering? Ya kadang-kadang makan buah-buah. Untuk yang selanjutnya yaitu pengkajian toileting. Nah ini untuk
mandinya ibu, apakah ibu sering mandi untuk Pagi dan sore. pagi dan sore saja ya? Jadi mandi. Dan Kemudian mau untuk duran itu juga mandi. kemudian untuk yang gosok gigi ibu melakukannya berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Keramas juga? 1 hari sekali. Oh, keramas 1 hari. Tiap pagi aja. Dan untuk pola tidur dan istirahatnya ibu, tadi dikatakan bahwa Ya itu tadi agak kurang nyenyak hari-hari belakangan ini toh. jadi biasanya tidur jam berapa? Biasanya ya jam 10 malam itu sudah tidur. Tapi sekarang ini Sekarang ya kadang sampai malam sampai jam 12 sampai jam 1 kadang nggak bisa tidur. iya bu ya. Dan itu berlangsung terus Iya. ya. Baik ibu. Kemudian untuk penglihatannya ibu apakah sudah masih Normal, masih ya. jelas ya? Iya. Tidak menggunakan kacamata Iya, ya bu ya. alhamdulillah. Pendengarannya juga masih. Iya, alhamdulillah. Kalau pola persepsi pada diri ibu itu gambarannya ibu mengenai diri sendiri itu bagaimana bu? Kayak apakah ibu sudah menjalankan sesuai dengan perannya ibu sebagai ibu rumah tangga atau bagaimana? Iya. Ya, sudah. Sudah. Selalu bangun pagi gitu. Ya, rutinitas sudah bangun pagi. Kemudian untuk harga diri ibu apakah merasa malu sama orang ketika bertemu orang atau lebih sering di rumah saja atau jarang keluar sih kalau nggak ada acara-acara undangan gitu, banyak di rumahnya sama bapak. kemudian pola hubungan dan perannya ibu dengan anggota keluarga, apakah dengan anak yang jauh sering berkomunikasi Iya, atau masih sering iya. berkomunikasi? Sering Kemudian dengan yang ayah dengan di rumah bagaimana masih? Saudara Biasa aja. kadang main ke saudara gitu. Kali 1 minggu sekali. Untuk coping stres biasanya ibu kalau stres gitu ibu melakukan apa bu? Biasa ada nggak kira-kira ibu? Paling bantu bapaknya di ladang, cabutin rumput gitu. Itu menghilangkan stresnya ibu Iya. ya. Kalau sistem nilai dan keyakinan apakah ibu tempat beribadah atau Iya, Selalu ibadahnya di beribadah. rumah ya. dan berdoa terus ya Bu, Iya. ya? Nah untuk riwayat pengobatan ibu pernah melakukan pengobatan apa saja bu? Ya paling ya tes kolesterol gitu kalau di posyandu lansia. Oh iya sering ikut posyandu Iya, juga, Bu, ya? tiap bulan sekali. Nah ibu untuk pengkajian yang pertama ini pengkajian keadaan umum ibu dalam keadaan baik Iya. ya. Cuman tadi ibu mengatakan keluhan sekarang itu adalah Pikiran. dan tidurnya juga Kurang tidak nyenyak nyenyak, ya ya. akhir-akhir ini. Jadi itu yang dapat saya simpulkan dari pengajian pertama bahwa itu menjadi masalah pada ibu yang kiranya dapat diselesaikan ya Bu ya. Iya. Kemudian lanjut ke pengkajian yang kedua ya Bu ya. Iya. Nah untuk pengkajian yang kedua kita itu ada pengkajian status fungsional ya Ibu. Iya. Nah pengkajian ini itu apakah Ibu mau lanjut dulu atau berhenti dulu ya Bu? Lanjut aja. Lanjut ya. dulu ya dari pengkajian ini. Nah untuk pengkajian ini yaitu pengkajian mengetahui kemandiriannya Ibu berada di rumah sebagai lansia. Itu bagaimana? Ibu bisa menjawab mandiri atau tergantung orang lain ya. Jadi jawabannya cuma 2 itu. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk mandi sendiri, apakah Ibu mandi sendiri? Mandiri. Mandiri ya. Untuk berpakaian Ibu? Mandiri. Untuk berpakaiannya berpakaian Mandiri. sendiri ya. Kemudian di kamar mandinya, kamar kecil? Mandiri. Mandiri. Berpindah-pindah juga mandiri ya Mandiri. Bu. Untuk makan Mandiri. juga mandiri. Baik Ibu, kalau begitu dari nilai A sampai G Ibu berada masih dalam nilai A ya Bu ya, di usia Ibu yang sudah 60. Insya Allah Ibu dalam keadaan mandiri, makan bisa mandiri, kemudian buang air dan hal-hal yang dilakukan setiap hari bisa mandiri ya Bu ya. Baik, Bu. Nah kemudian untuk pengkajian yang ketiga ya Bu ya, bisa dilanjut ya Bu. Ya. Nah pengkajian ketiga ini namanya pengkajian Apgar Ibu. Nah pengkajian ini untuk mengkaji status sosial Ibu, gimana Ibu berhubungan sama orang luar, sama orang-orang di dalam. Jadi gimana cara Ibu berkomunikasi dengan mereka ya. Nah pertanyaannya ini Ibu jawab aja dengan 3. Yang pertama selalu, kedua kadang-kadang, dan ketiga tidak pernah ya Bu ya. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama, apakah Ibu puas dapat kembali pada keluarga dan membantu orang yang susah gitu? Ya, Itu selalu atau sering atau kadang-kadang? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya Bu ya. Jadi Ibu
sering membantu Iya. orang sekitar juga ya. Kemudian, apakah ibu puas dengan cara keluarga atau teman ibu ketika mereka berbicara sesuatu dengan ibu dan mengungkapkan masalah mereka? Apakah Ya kadang-kadang. kadang-kadang ya Iya. mereka sering curhat gitu Ya, ke ibu ada ya, kadang ke teman ya. dan ibu menanggapi gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu apakah ibu puas bahwa keluarga atau teman ibu menerima dan mendukung keinginan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan baru gitu? Itu selalu kadang-kadang Selalu itu. mendukung ya bu ya. Jadi ibu mendapat dukungan support dari keluarga maupun teman-teman Iya. ya bu ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu apakah ibu puas dengan keluarga atau teman ketika mengekspresikan emosinya ibu, maksudnya mereka tuh apakah menanggapi ketika ibu marah, sedih dan merasa senang gitu, itu bagaimana mengekspresikan efeknya mereka itu selalu apa seling? Iya, kayak nggak pernah ya. Nggak pernah ya, yang kayak maksudnya itu kayak ketika ibu mengekspresikan itu mereka tuh mau mendengarkan gitu, apakah itu juga sering atau Iya, kadang-kadang. kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Kemudian apakah ibu puas ketika teman-teman ibu menyediakan waktu bersama dengan ibu kemudian mengekspresikan hal-hal gitu, Iya, sering kadang-kadang. bertemu Oh iya, sering kadang-kadang. atau kadang-kadang ya Bu, ya? Kadang-kadang. Berarti saya dapat simpulkan bahwa penilaian yang ini berarti ibu masih dalam rentang baik ya bu ya, mampu bersosialisasi dengan teman-teman ibu. Nah, lanjut lagi kita ke pengkajian keempat bu ya. Apakah ibu mau istirahat dulu? Udah lanjutkan aja ya, mumpung santai nih. Ya bu, nggak mengganggu ya bu ya. Ya. Kemudian pengkajian selanjutnya yaitu pengkajian kognitif ya bu ya. Nah, kognitif itu yaitu pengkajian intelektualnya ibu ya, gimana ibu mengingat hal-hal gitu. Kemudian itu ibu bisa menjawab kalau ibu ingat dan ibu bisa tidak menjawab kalau ibu memang tidak ingat hal tersebut ya bu. Iya. Kira-kira ibu tahu nggak hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 27. 27 ya bu ya, 27 bulan 5. 2021. Nah, hari ini hari apa ibu? Hari Jumat. Hari Jumat ya bu ya. Kemudian nama tempat ini apa bu? Kita sedang berada di Wanakarta. maksudnya Di kita rumah. di rumah ya. Di rumah. Nah, untuk alamat ibu sendiri, ibu Tinggal di Wanakarta. berapa umur ibu? 60 tahun. 60 tahun. Siapakah presiden Indonesia sekarang bu? Pak Jokowi. Iya, kalau gitu. Kalau ibu. Kemudian, apakah ibu dulu punya nama kecil ya bu? Nama kecil enggak punya ya. Namanya tetap satu Iya. aja. Kemudian untuk sekarang penjumlahan ya bu ya, 20 kurang 3 ibu. 20 kurang 3. 17. 17. Ya baik. Kemudian 17 kurang 3. 17 kurang 3. 14. Ya betul ibu. Jadi baik ya bu. Berarti ibu tidak ada kesalahan sama sekali dari pertanyaan saya. Jadi ibu fungsi intelektualnya ibu masih baik ya bu ya. Baik sekali. Kemudian lanjut ke selanjutnya ya bu, pengkajian yang kelima yaitu pengkajian BEX atau depresi ya bu ya. Nah ini pengkajian selanjutnya ini adalah pengkajian BEX ya bu. BEX ini adalah untuk mengetahui tingkat depresi pada lansia ya, dengan beberapa pertanyaan. Nanti kalau memang tinggal ibu nanti jawab saja ya. Kemudian saya langsung bertanya bu ya. Yang pertama yaitu untuk kesedihannya ibu sekarang dalam keadaan apa? 0 sampai 3. 0 itu saya tidak merasa sedih, 1 itu saya merasa sedih atau galau, yang nilai 2 itu saya galau sedih sepanjang waktu dan saya tidak dapat keluar darinya, dan yang nomor 3 itu saya sangat sedih dan tidak bahagia di mana saya tidak dapat menghadapinya. Tidak sedih ya, berarti dalam ibaratnya dalam
nomor itu ya, Iya. 0, 1, 2, 3. Kalau 0 itu nggak sedih sama sekali, kalau 3 itu sedih banget. Kalau Satu. 1 sama 2 itu, 1 itu sedih tapi sedih biasa aja. Kalau 2 itu sedih hampir mendalam gitu. Satu aja. Ibu di 1 ya kesedihannya ya. Kemudian rasa pesimisnya ibu merasa bagaimana? Apakah ibu pesimis banget dengan masa depan? Kemudian apakah ibu merasa melakukan hal-hal ini sia-sia? Tingkat pesimisnya bagaimana bu? 0 apa ya? Satu aja. 1 ya. Ibu tapi kalau 1 itu bu masih malu-malu Gitu. gitu. Kalau 0 itu ibu memang nggak kecewa sama sekali untuk masa depan. Ya nggak kecewa. Ya. Kemudian untuk rasa kegagalan ibu, apakah ibu sekarang merasa gagal atau tidak? Tidak ya. Untuk tidak menyukai diri sendiri, ibu apakah benci diri sendiri atau tidak ya? Apakah ibu pernah merasa gagal dalam menjadi istri atau ibu? Tidak pernah ya. Kemudian ketidakpuasan, kalau ketidakpuasan itu apakah ibu merasa puas? Kayak ibu apakah merasa puas dengan segalanya yang sudah dimiliki atau tidak puas? Ya. Kemudian rasa bersalah, apakah ibu merasa sekarang itu merasa bersalah yang sangat dalam atau tidak ada rasa bersalah gitu? Kayaknya nggak ada deh. Ada ya. Kemudian untuk yang tidak menyukai diri sendiri, apakah ibu membenci diri sendiri atau tidak? Kemudian menarik diri dari sosial, apakah ibu sekarang ini menarik diri dari lingkungan sosial atau tidak ya? Biasa aja. Kemudian dari keraguan-raguan, ketika ibu membuat suatu keputusan, apakah ibu merasa ragu atau tidak? Ya kadang-kadang ragu, kadang-kadang tidak itu. Kalau perubahan gambaran diri, apakah ibu merasa dirinya ibu tampak jelek atau tampak kurang menarik perhatian gitu? Ya pastilah itu, soalnya kan ya sudah umur 60 tahun ini, jadi sudah ada perubahan banyak. Merasa ya memang ya. Kemudian kesulitan kerja. Untuk kesulitan kerja, apakah ibu bisa melakukan kerjanya dengan mandiri gitu? Ya, mandiri. Untuk letihan, apakah ibu sekarang ini sangat letih atau merasa letih tapi bisa melakukan sesuatu, atau saya tidak merasa letih sama sekali? Letih tapi bisa kerja, masih bisa bekerja gitu. Pasti kan letih dong. Untuk yang anoreksia, apakah ibu nafsu makannya berkurang apa enggak? Berkurang ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ibu mengalami depresi yang ringan ya bu ya, karena memang ada perubahan dari yang sebelumnya usianya masih dewasa, sekarang sudah masuk lansia ya bu. Oke, ini lanjut ke pengajian selanjutnya ya bu ya. Apakah ibu bersedia bu? Ya. Langsung ya bu ya. Ya langsung. Yang berikutnya ini adalah pengkajian spiritual ibu. Bagaimana ibu merasa kehadiran Tuhan dan lain-lain gitu. Pokoknya berhubungan dengan keagamaan dan spiritualitasnya ibu. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, apakah ibu merasakan kehadiran Tuhan? Jawabannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, hampir setiap hari, bahkan sering sekali. Sering sekali ya. Terus yang kedua, saya mengalami koneksi semua kehidupan. Terus kemudian selama ibadah atau di saat lain berkaitan dengan Tuhan, ibu merasa bagaimana? Apakah merasa nyaman ketika beribadah? Ya. Merasa lebih nyaman malah ya. Kemudian ketika ibu menemukan ketika beribadah begitu, apakah menemukan kekuatan gitu, masih menjadi lebih kuat dari kayaknya itu ada dikabulkan gitu loh. Oke. Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ibu merasa bersyukur atas berkah yang dimiliki? Ya, alhamdulillah bersyukur. Kemudian untuk pertanyaan, apakah ibu menerima orang lain bahkan ketika mereka melakukan sesuatu yang menurut ibu salah? Jadi ketika ada orang yang salah, apakah ibu mau memaafkan orang tersebut? Apakah ibu merasa tersentuh apabila melihat
ciptaan-ciptaan Tuhan, Bu. Iya, Ya, jelas merasa. ya. Apakah Ibu jatuh cinta kepada Tuhan melalui orang lain atau karena Karena sendiri. diri sendiri ya, Bu ya? Sendiri. Seberapa dekat Ibu merasa dengan Tuhan? Tidak sama sekali, agak dekat, atau sangat dekat? Ya, sangat dekat. Sangat dekat dengan Tuhan, Bu ya. Jadi Ibu, baik, ini pekerjaan sudah selesai yang untuk spiritual. Jadi nilainya Ibu ada di rentang 66 sampai 88. Itu artinya tingkat spiritualitasnya Ibu tinggi. Jadi ketika ada masalah Ibu mau mendekatkan diri sama Tuhan. Baik Bu, kita lanjut ya ke pengkajian yang terakhir Ibu, yaitu resiko jatuh ya Bu ya. Ya. Untuk pengkajian resiko jatuh, apakah Ibu pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir ini? Tidak pernah ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki diagnosa penyakit tertentu dari dokter? Ya, itu tadi lambung Saja, asam lambung itu tadi. Kemudian apakah Ibu menggunakan alat bantu berupa pegangan, kerak itu? Tidak ya. Kemudian apakah Ibu terpasang infus? Tidak ya. Kemudian cara berjalannya Ibu apakah merasa normal? Apa ada perubahan? Normal. Ini status mentalnya Ibu menyadari kondisi Ibu sekarang lagi duduk begini, Ya, apakah tidak pusing gitu? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Daya ingatnya masih ingat ya Bu ya? Ingat, ya. Oke, berarti Ibu tidak ada resiko tinggi atau tidak beresiko untuk resiko jatuh ya Ibu ya. Baik Ibu, ini sudah selesai pengkajiannya semuanya. Jadi Ibu, dari yang saya dapat simpulkan dari semua pengkajian tadi, Ibu mengalami sedikit ada stres ya Bu ya. Sedikit stres karena memikirkan tadi penyakitnya Ibu, kemudian memikirkan anak yang sedang lagi merantau gitu ya Bu ya. Jadi dari sini saya pengen ngasih intervensi atau tips nih ya buat Ibu, biar nanti Ibu tidak mengurangi angka stresnya itu dengan cara Ibu setiap ada masalah atau merasa nyeri, Ibu bisa memejamkan mata, kemudian menghirup udara sambil merasakan udaranya itu penuh di dada, kemudian menghempaskan dengan pelan-pelan ya Bu ya. Iya. Ini dapat dilakukan 3-5 kali Bu ya, dalam ketika Ibu merasakan nyeri itu ya. Baru kalau memang itu sudah tidak bisa teratasi atau sakit nyeri sekali, nah itu Ibu bisa langsung bawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat, klinik atau puskesmas, seperti itu ya Bu ya. Jadi dari sini sudah paham ya Bu, bagaimana ketika Ibu mengalami nyeri, bisa diulang nggak Bu? Gimana ketika kita Ibu menghirup itu dipejamkan matanya, terus menghirup, terus itu dibuang. Ya benar sekali Bu. Jadi Ibu bisa melakukan teknik ini ketika Ibu tidak ada siapa-siapa di rumah atau untuk meminimalkan antisipasi gitu ya Bu ya. Nah, baik Bu, terima kasih. Apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan tadi ya? Sudah ya. Jadi sekian Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya untuk melakukan pengkajian ini. Nah, mungkin ke depan kami akan melakukan pengkajian lagi ya Bu untuk rutinitas gitu ya. Jadi nanti Ibu juga jangan lupa datang ke posyandu lansia juga ya Bu ya, untuk lebih ada pengkajian secara rutin per bulan dan juga melakukan pengobatan ya Bu ya. Baik Bu. Untuk sebelum kami mengakhiri ini, apakah ada pertanyaan Bu? Sudah cukup. Sudah ya, cukup ya. Baik, kalau begitu saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu sangat kooperatif sekali. Kalau begitu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.